wa balaghta risalah wa adaital amanah wa jihadta fi sabilillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan kita semua sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat Jumat. Hidangan Allah Subhanahu wa taala yang bernama salat Jumat ini adalah hidangan yang istimewa yang memberikan kepada kita kekuatan iman dan ketakwaan dan senantiasa terjaga daripada kemaksiatan-kemaksiatan yang ada di sekitar kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang istiqomah di jalannya ila yaumiddin hingga akhir zaman. Marilah pertama-tama kali kita saling berwasiat, khususnya bagi khatib sendiri dan kita semua yang hadir di sini, untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah sekali-kali kita mati kecuali dalam keadaan keimanan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha 'ainal yaqin summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Masya Allah, mungkin ayat ini sering kita baca dalam keseharian kita melaksanakan salat 5 waktu ataupun salat sunnah. Hanya kadang-kadang kita melewatkan, mentadaburi, merenungi apa yang terkandung dalam surat At-Takatsur ini. Al-makna ijmali, makna secara umum daripada At-Takatsur ini adalah tema surat sekaligus juga judul surat ayat Makkiyah yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-Takatsur dari kasrah, berjumlah, berbanyak-banyak, bermegah-megahan, ya, berbangga-bangga. Itu. Kalau dalam beberapa tafsir disampaikan, haisagalakum at-tafakhur bil aulad wal amwal wal a'daan. Berbangga-bangga terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita berupa keturunan, aulad, amwal, harta, a'daan, junudan, anggota-anggota yang kita miliki, tentara-tentara yang kita miliki, kemudian pengaruh yang kita miliki di tengah masyarakat, yang membuat kita menjadi lupa terhadap din kita, lupa terhadap kewajiban kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar, lupa kewajiban kita untuk berdakwah kepada masyarakat. Sehingga Allah mengingatkan dengan ayat ini, dan apa yang menjadikan manusia itu berhenti dengan berbangga-banggaan terhadap dunia itu, hatta zurtumul maqabir, atau dalam bahasa lainnya hatta takunu min ashabil kubur. Ketika manusia itu dimasukkan ke liang lahat, baru manusia berhenti berbangga-bangga dengan nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh karena ini, surat ini menjadi obat bagi kita, membangunkan yang sedang tertidur lelap, mengingatkan yang lupa bahwa semua yang Allah berikan itu adalah sebuah titipan. Dan janganlah dunia dijadikan sebagai tujuan. Dunia adalah wasilah. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya.
kerahkan semua potensi yang Allah berikan kepada kita untuk kepentingan akhirat kita. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah lupa kalian adalah bagian dari dunia. Sehingga kalau misi di sini ketika Allah memberikan kehidupan kepada kita sebagai manusia adalah mengejar akhirat, negeri akhirat yang abadi. Tidak pantas seorang yang beriman, yang memiliki cita-cita kebahagiaan akhirat yang hakiki, diganti dengan potongan-potongan dunia yang kecil. Walaupun dunia dan seisinya yang begitu gemerlap dan sebagainya, tetap Allah menggunakan kata qalil, kecil. Dalam hadis lain mengatakan ba'udah, sayap nyamuk, seperti sayap nyamuk. Sayap nyamuk kalau ditimbang hanya berapa on saja, atau mungkin tidak sampai berapa on. Sangat kecil. Oleh karena itu Allah mengingatkan kita dengan surat At-Takatsur ini, supaya kita jangan lupa terhadap tugas utama kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma dan ilah di sini menjadi satu. Adalah sebuah adatul hasyar, sebuah pembatasan makna bahwa tidak ada suatu pun tugas manusia dan jin kecuali untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makna lain kecuali Allah menciptakan manusia ini semata-mata untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hakikatnya berbangga-bangga terhadap aulad, terhadap keturunan, nasab, terhadap harta bil amwal wal junudan wal a'daan, berbangga-bangga terhadap itu adalah pada dasarnya adalah sikap orang kafir. Tetapi kenyataannya banyak di antara kita, banyak di antara kaum muslimin yang lupa karena begitu nikmatnya dunia yang gemerlap di sekitar kita. Takutnya harta perniagaan yang kita, bisnis yang kita miliki, relasi. Pada ketika Rasulullah SAW berada dalam kondisi yang terbaik di masyarakatnya, sehingga beliau diberikan gelar Al-Amin pada umur 35 tahun kurang lebih, dan pada saat yang sama Allah menugaskan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah dan Nabi Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan semua kepopularitasnya, kepopulisannya, ke zona nyamannya ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Untuk apa? Untuk berdakwah pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyampaikan dua kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masirul mu'minin rahimakumullah, ya. Oleh karenanya, bagaimana ketika kita lalai terhadap Allah, ketika kita lupa terhadap tugas-tugas kita, maka mari kita renungkan surat At-Takatsur ini. Ternyata yang membuat manusia itu berhenti dari berbangga-bangga adalah hatta zurtumul maqabir. Oleh karena itu ziarah kubur itu menjadi sangat penting. Tapi bukan berarti kita tiap hari ataupun terlalu sering ziarah kubur sehingga orang mengatakan al-kuburiyun gitu kan. Atau ada orang yang takut saking bid'ahnya yang tidak pernah ziarah kubur. Tapi kita berziarah kubur dengan yang dicontohkan oleh baginda Nabi Allah Muhammad SAW, ziarah kubur yang benar. Dengan itu kita akan zikrul maut, zikrullah, mengingatkan bahwa suatu saat kita akan menjadi penghuni, hatta takuna min ashabil kubur, akan menjadi penghuni kuburan itu. Mungkin ada yang bertanya, bukankah kalau kita berdoa di rumah akan sampai, berdoakan orang tua kita di rumah bisa sampai? Naam, sampai. Tetapi akan berbeda suasana, kondisi ketika kita berdoa, berziarah, mendoakan kaum muslimin dan muslimat, mukminin wa mukminat, untuk mengingat kematian dengan cara-cara yang diajarkan oleh Nabi Allah Muhammad SAW. Kalau kita di rumah, kita berdoa lagi lapar misalkan, di meja makan terus dia makanan hidangan, kurang khusyuk. Oleh karenanya, marilah kita lakukan ziarah kubur dengan cara-cara, dengan waktu yang diajukan oleh baginda Nabi Allah Muhammad SAW.
Sehingga ketika sikap-sikap yang dijelaskan dalam surat At-Takatsur tadi, yang hakikatnya adalah sikap orang kafir, kemudian menjadi oleh sebagian kaum muslimin, maka itulah suatu virus yang berbahaya. Dan virus itulah yang kata Rasulullah dinamakan al-wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut dengan kematian. Akhirnya takut untuk berdakwah, takut ketika berdakwah dikucilkan masyarakat, takut ketika menyampaikan kebaikan diganggu bisnisnya, diganggu perniagaannya dan sebagainya. Itu adalah ujian yang Allah berikan kepada manusia. Seperti bagaimana ketika Rasulullah tadi diangkat menjadi seorang nabi. Sehingga Rasulullah menyampaikan suatu saat akan ada suatu zaman di mana kaum muslimin akan menjadi seperti hidangan yang diperebutkan oleh orang-orang kafir. Hartanya, kekayaan alamnya, pemimpinnya, semua yang dimiliki oleh kaum muslimin seperti hidangan yang diperebutkan oleh orang-orang yang kafir. Bahkan ditanya oleh para sahabat, hal min killah ya Rasulullah, apa pada saat itu kita itu sedikit ya Rasulullah? Lah, tidak. Bal antum khusur, pada sebenarnya kalian banyak, kaum muslimin banyak, tapi seperti buih di lautan. Ketika itu terjadi, harusnya kita berintrospeksi, lantas kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali bersatu padu dalam satu kesatuan ukhuwah Islamiyah untuk membangkitkan Islam kembali ala minhajun nubuwah, seperti bagaimana Rasulullah dan para sahabat mengajarkan dan juga menyebarkan Islam ke semua penjuru negeri, dan Islam menjadi sebuah adidaya pada saat itu. Hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Di sini ancaman Allah terhadap orang-orang yang lupa tentang tugasnya, kaum muslimin yang lupa dan lalai dengan kebangga-banggaannya terhadap harta benda dan nasab serta keturunan dan juga pengaruh yang dimilikinya. Kalla saufa ta'lamun, sekali-kali kelak kalian akan mengetahui. Jadi itu ancaman Allah yang misterius. Jadi kalau kita diancam oleh seseorang, atau oleh misalkan kita punya bisnis, diancam oleh sebuah yang mengeluarkan izin, misalkan dia punya kewenangan mengeluarkan izin, atau misalkan anak-anak kita kalau keturunan masih kecil, ketika kita ancam, saya jewer kamu, gitu kan, tak jiwel, sentil, mereka biasanya nggak terlalu takut, udah jelas gitu kan ancamannya. Tapi ketika bapak-bapak yang hadir di sini menyampaikan, awas akan kuberikan hukuman, tapi tidak disebutkan hukumannya, gitu kan, seperti itu. Jadi di sini kan alimah itu adalah sesuatu yang membutuhkan objek penderita, dan di sini objek maf'ul bihi tidak disebutkan. Artinya lil umum, artinya bersifat umum. Semuanya bisa terjadi pada manusia yang lupa tadi. Entah mungkin diuji dengan kehilangan, auzubillahi min zalik, kehilangan anggota keluarganya, diuji dengan perniagaannya, diuji dengan bisnisnya yang hancur dan sebagainya. Karena Allah mengatakan, "Kalla saufa ta'lamun," kelak kamu akan mengetahui, awas, gitu. Akan kuberikan peringatan suatu saat. Apapun itu kita tidak tahu. Kalau misalkan Allah mengatakan, nanti akan kamu uji tentang hartamu, misalkan, udah jelas gitu ya. Uji tentang keturunanmu, itu jelas. Tapi ini tidak. Artinya bisa terjadi apa saja ketika kita lupa terhadap tugas kita, terhadap din kita, terhadap agama kita. Untuk amar ma'ruf nahi mungkar, menjadi takut, menjadi malas. Karena nikmatnya dunia yang begitu menggiurkan sehingga kita membuat kita lalai. Bahkan tikror gitu kan, diulang. Summa kalla sawfa ta'lamun. Ya. Wa tikra fil hadhil ayah, pengulangan adalah menguatkan. Bahkan 2 kali diancam oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang lupa, yang lalai terhadap kewajibannya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin
Ya, kelak kalian akan mengetahui dengan sesuatu yang pasti. Ini menekankan oleh Allah akan ada sebuah balasan yang amat berat, ya, kepada kaum muslimin yang lupa tentang kewajibannya. Latarawunal jahim, ya. Kelak kalian akan melihat neraka jahim. Bahkan Allah di sini menggunakan kata melihat. Artinya apa? Dengan melihat aja ada sesuatu yang sangat mengerikan, menakutkan. Apalagi di sini dikatakan akan dimasukkan ke dalam neraka jahim, membakar manusia-manusia yang lupa, yang lalai terhadap kewajibannya untuk ibadah, kewajibannya untuk berzakat, kewajibannya untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak hanya amar ma'ruf saja. Kita ngambil setengah-setengah amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak kita kerjakan, banyaknya seperti itu. Orang mengingatkan kebaikan, tapi ketika nahi mungkar ini luar biasa beratnya. Luar biasa beratnya. Karena mengambil sebuah resiko. Baik itu dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara gitu, bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tempat kita. Amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah kewajiban umat muslim. Dia tidak bisa mengambil setengah-setengah saja, tapi harus semuanya kita lakukan. Summa tarawunnaha ainal yakin. Kelak kalian akan melihat dengan mata kepala kalian sendiri dan merasakan betapa beratnya sisaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari di sana menyampaikan tentang ayat yang terakhir ini, di sana Allah tidak menggunakan kata khusus nikmat apa. Jadi kelak Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap nikmat, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau tidak menyebut khusus nikmat apa, berarti Allah akan meminta pertanggungjawaban semua kesenangan yang Allah berikan kepada kita. Harta misalnya, akan Allah tanyakan harta didapat dari mana, gitu kan? Misalkan halal, alhamdulillah. Kemudian ditanya juga akan digunakan untuk apa? Apakah fitaatillah, alhamdulillah, atau fi maksiatillah, auzubillahi min dzalik. Apalagi kalau harta didapatkan dengan cara yang haram, digunakan untuk yang haram. Apalagi digunakan untuk menghalang-halangi ajaran Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita bentuk, organisasi, kemudian bisnis, apapun yang kita bentuk akan Allah minta pertanggungjawabannya. Apalagi kalau sekali lagi mendapatkan harta dengan cara yang haram dan digunakan untuk memerangi ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi min dzalik. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benar-benar beriman dan bertakwa pada Allah, insya Allah kita akan segera bertobat pada Allah, meminta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala dan memulai kewajiban-kewajiban, baik itu sebagai orang yang berhamba Allah untuk beribadah dan untuk menjadi khalifatul fil ardi, untuk menjaga keseimbangan di muka bumi ini dengan amar ma'ruf nahi mungkar.